Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya harus kita ulang ya. Teman-teman belum pada fokus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu dan mengucap basmalah serta berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di forum online ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita haturkan salam salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Riantina Rizky Amalia SGZ MPH selaku pemateri pada kuliah tamu pagi hari ini. Yang terhormat perwakilan Desa Wisata di Sunodo Nongko, Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi, Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Anissa Humaira SPM Biotek, serta Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Anissa Humaira SPM Biotek. Kepada Ibu, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Sultan, selamat pagi semuanya. Berbahagia sekali ya, pagi ini kita bisa berkumpul dalam forum pagi ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir dalam forum pada pagi hari ini. Maaf, Bapak Kaprodi tidak bisa ikut bergabung ya pagi ini di dalam forum kuliah tamu hari ini ya, karena beliau ada acara untuk mewawancara mahasiswa baru yang kebetulan dari luar Indonesia, jadi harus menyempatkan sekali untuk melakukan wawancara secara online saat ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada pemateri pagi hari ini, Ibu Riantina Rizky Amalia, masih dipanggilnya Ibu Antin ya? Masih, ternyata bisa ketemu di sini kita. Alhamdulillah ya Bu Antin nih. Bu Antin dulu tuh nih teman saya SD. Kemudian ketika SMP tuh Bu Antin ikut akselerasi sehingga saya ditinggal di belakang kalau nggak salah. Jadi satu angkatan di atas saya. Habis itu SMA-nya pisah, kuliahnya juga satu univ beda fakultas gitu. Alhamdulillah sekali, malah saya juga baru tahu ternyata Bu Antin ini punya usaha yang apa ya tadi, luar biasa, sudah besar ya ini Bu Antin usahanya ya? Aduh, masih berjalan sambil pelan-pelan sambil belajar ini Bu Ica. Oh iya, Alhamdulillah. Malah saya juga nanti pengen ikut belajar ya, kalau saya ini pengen usaha tapi maju mundur nggak jalan gitu ya, karena sok-sokan sibuk, wah ini sok-sok mikirin mahasiswa ini, jadi pengen buka usaha tapi nggak jalan-jalan. Oke, kemudian mungkin di antara peserta forum juga ada dari perwakilan desa binaan ya. Jadi forum pada pagi hari ini dibentuk karena ingin memberikan semacam edukasi begitu ya kepada masyarakat desa binaan yang dikelola oleh mahasiswa Prodi Bioteknologi Unisa Yogyakarta karena sudah mendapatkan hibah dari pemerintah begitu Ibu Antin untuk membina suatu daerah utamanya pengelolaan produk salak gitu di sekitar di daerah Turi begitu ya. Nah, jadi pagi ini teman-teman dan beberapa warga begitu ya, nanti dari teman-teman juga akan menularkan juga ke warga gitu mau belajar gitu dari Ibu Antin. Saya kalau ngurus PIRT itu gimana sih gitu ya. Nanti juga di lain hari kami mengagendakan untuk
belajar yang soal BPOM kalau nggak salah. Nah, sebenarnya pembina dari hibah ini bukan saya, tapi Pak Kaprodi langsung. Ya, jadi ini saya hanya mewakili saja ya. Oke, mungkin tidak usah berpanjang lebar. Langsung saja kita nanti bisa mendengarkan paparan dari Ibu Antin. Silahkan teman-teman memperhatikan apa yang Bu Antin sampaikan karena insya Allah nanti amat sangat bermanfaat gitu ya, terutama dalam kita menjalankan program di desa binaan yang teman-teman kelola. Terima kasih, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Ica atas sambutan yang diberikan. Sebelum kita lanjut kepada acara utama, saya memohon kepada teman-teman sekalian untuk on cam supaya kita dapat menyaksikan kuliah utama pada pagi hari ini dengan gembira dan dapat melihat wajah teman-teman sekalian. Ya, ini sudah terlihat wajah-wajah cantik dan gantengnya ya. Oke. Langsung saja, sebelum itu ke pasar membeli tomat, jangan lupa cabai warna-warni. Saya Sultan Saifullah Muhammad, siap menemani. Sebelum lanjut kepada kuliah tamu, izinkan saya membacakan CV dari Ibu Riantina. Berikut CV beliau. Nama panjang beliau adalah Riantina Rizky Amalia, SGZ MPH. Beliau menyelesaikan studi S1-nya pada Universitas Gadjah Mada dengan program studi Health and Nutrition. Kemudian beliau menyelesaikan master degree-nya di Universitas Gadjah Mada juga dengan Master of Public Health. Beliau merupakan founder and owner Moscow Cookies. Baiklah, dari CV beliau sudah terlihat bahwa beliau sangat kompeten di bidangnya dan sangat relate dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tips lolos izin PIRT usaha makanan kaum milenial. Langsung saja saya berikan kepada Ibu Riantina. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Sultan. Apakah suara saya sudah cukup terdengar? Sudah, Bu. Baik. Ya, terima kasih Mas Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan pengelola dari program studi bioteknologi Universitas Unisa ya, Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk dapat sharing ilmu gitu ya, untuk dapat berbagi sedikit tentang PIRT gitu. Bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan PIRT bagi produk yang sedang kita kembangkan gitu, yang tujuannya ke depannya mungkin untuk dikomersialisasikan gitu ya, dijual kepada masyarakat seperti itu. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Kaprodi ya, Pak Arif ya, betul ya? Ya, kepada Pak Arif yang kemarin menghubungi saya langsung. Jadi rencananya awalnya sepertinya hanya diskusi aja gitu tentang pengajuan PIRT, tapi ini kok berkembang menjadi kuliah tamu, ini saya jadi bingung. Jadinya karena waktu yang cukup singkat, mungkin nanti tidak akan panjang lebar gitu materi yang akan saya sampaikan gitu ya, karena kemarin dadakan juga hanya beberapa hari sebelumnya gitu. Jadi langsung saja untuk kita masuk ke dalam sharing gitu ya. Jadi kayaknya bukan kuliah gitu, lebih ke sharing aja gitu ya hari ini. Nanti teman-teman silahkan mendengarkan. Nanti apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti bisa dikumpulkan kemudian kita jawab satu persatu gitu ya. Baik, akan saya mulai ya di sini. Jadi pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang kemarin saya diberikan
topik yang harus saya sampaikan tentang tips lolos izin PIRT untuk usaha makanan kaum milenial ya. Jadi di sini teman-teman kaum milenial, generasi apa ini? Y ya, Y atau Z nih kalau teman-teman. Jadi langsung saja di sini nanti kita akan ada 5 topik yang akan kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah tentang regulasi atau dasar hukum tentang pangan olahan dan juga tentang pengadaan industri rumah tangga pangan gitu ya. Kemudian nanti juga akan kita sampaikan tentang apa sih industri rumah tangga pangan itu. Kemudian apa itu izin edar untuk pangan olahan. Kemudian juga bagaimana cara kita untuk mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT. Nanti kita selanjutnya akan sebut dengan sebutan SPPIRT ya. Kemudian yang terakhir nanti mungkin saya akan sedikit berbagi dengan teman-teman semua tentang perjalanan Moskow Cookies gitu, bagaimana dari awal ini Moskow Cookies itu terbentuk sampai pada akhirnya kami bisa mendapatkan sertifikat produksi PIRT itu ya. Oke, yang pertama adalah tentang regulasi atau dasar hukum itu sendiri ya. Jadi di sini ada beberapa peraturan atau undang-undang yang dijadikan dasar hukum atau regulasi dalam nantinya pemberian sertifikat produksi PIRT itu. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu pada pasal 111 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan. Kemudian ayat 2, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya. Jadi semua makanan dan minuman yang beredar di masyarakat itu harusnya idealnya telah mendapatkan izin edar dari pemerintah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi maupun dari perseorangan, hingga keamanan pangannya akan terjamin. Kemudian setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib untuk memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Pasal 28 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Kemudian juga dilanjutkan dengan peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Di sini di pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri ataupun yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar ya. Nah, kemudian peraturan terakhir yang sangat terkait dengan topik kita pada pagi hari ini adalah peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Nah, di sini kita masuk ke apa sih pangan industri rumah tangga itu atau industri rumah tangga pangan itu IRTP ini apa sih? Jadi industri rumah tangga pangan ini atau yang kedepannya akan kita sebut sebagai IRTP adalah perusahaan pangan yang tempat produksinya itu menjadi satu dengan rumah tinggal atau tempat tinggal, dan kemudian masih menggunakan peralatan pengolahan pangan yang manual hingga semi otomatis. Jadi industri rumah tangga ini, industri rumah tangga pangan itu memang lokasi produksinya masih menjadi satu dengan
dapur rumah tangga gitu ya. Makanya dinamakan industri rumah tangga seperti itu, karena memang lokasi produksinya, dapurnya itu masih menjadi satu dengan dapur rumah tangga seperti itu. Kemudian untuk pangan olahan sendiri adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Jadi segala macam bahan makanan yang diolah dengan proses tertentu, kemudian baik ditambahkan atau tidak ditambahkan dengan bahan tambahan pangan, itu kita sebut sebagai pangan olahan, gitu ya. Kemudian pangan produksi IRTP atau pangan produksi industri rumah tangga pangan di sini merupakan pangan hasil olahan produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel ya. Jadi di sini pangan produksi IRTP ini adalah pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga dan dia dikemas dalam kemasan eceran dan juga sudah memiliki label kemasan pangan gitu. Jadi bukan hanya dikemas tapi tidak ada tulisan apa-apa, mungkin hanya mereknya saja atau apa gitu, bukan, tapi di sini labelnya betul-betul label yang sudah terstandar seperti itu. Nah, kemudian untuk pangan olahan ini sebelum sampai di tangan masyarakat atau sebelum diedarkan kepada masyarakat, wajib memiliki izin edar ya, seperti yang tadi telah tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan Badan POM. Dan di sini izin edar yang akan kita bahas pada pagi hari ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah SPPIRT atau Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dan juga sertifikat Badan POM untuk MD atau ML adalah makanan dalam negeri atau makanan luar negeri untuk ML, gitu, makanan yang diimpor ya. Jadi di sini sebenarnya kalau yang disebut izin edar itu sebenarnya adalah izin edar dari BPOM gitu ya. Tapi khusus untuk pangan produksi rumah tangga itu dikeluarkan izin produksi namanya. Izin produksinya di sini yang kita sebut dengan SPPIRT ini. Jadi di sini izin produksinya kedepannya akan berlaku juga sebagai, kita anggap sebagai izin edar juga gitu. Jadi menyatakan bahwa pangan olahan industri rumah tangga ini juga sudah layak diedarkan di masyarakat gitu. Jadi seperti itu. Kalau yang dinamakan izin edar sebenarnya adalah yang BPOM gitu ya, yang izin BPOM gitu. Nah, kalau yang SPPIRT ini adalah izin produksi untuk industri rumah tangga, pangan industri rumah tangga. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk yang SPPIRT seperti yang tadi sempat sudah saya sampaikan bahwa sarana produksinya atau lokasi produksinya, dapurnya itu masih menjadi satu dengan rumah tinggal seperti itu. Sedangkan untuk pangan olahan yang tempat produksinya itu terpisah dengan rumah tinggal, maka dia izin edarnya didaftarkan di Badan POM seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke izin edar nih. Nah, di sini kita akan bahas nih tentang SPPIRT dan juga BPOM ini. Apa sih perbedaannya ya untuk SPPIRT dan juga BPOM ini, bedanya apa gitu. Nah, yang pertama, kalau SPPIRT itu adalah untuk pangan olahan yang diproduksi khusus oleh industri rumah tangga pangan atau IRTP ya. Sedangkan untuk BPOM di sini adalah untuk seluruh jenis pangan olahan. Jadi seluruh jenis pangan olahan yang ada itu baik dia diproduksi di dalam negeri maupun diimpor dari luar negeri ini harus mendapatkan izin BPOM. Jadi semua produk pangan olahan itu seharusnya dapat izin BPOM, tetapi khusus untuk beberapa jenis pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga, dia bisa mendapatkan SPPIRT saja gitu. Jadi tidak harus ke BPOM seperti itu. Kemudian untuk pangan olahan yang mendapatkan SPPIRT di sini adalah pangan yang diproduksi secara manual atau semi otomatis ya. Jadi peralatannya atau teknologinya yang digunakan masih sederhana, masih menggunakan manual atau semi otomatis, jadi bukan menggunakan mesin-mesin yang besar gitu. Kemudian kalau untuk
pangan olahan yang akan didaftarkan untuk mendapatkan izin BPOM itu adalah pangan olahan yang diproduksi baik secara manual, semi otomatis, otomatis ataupun dengan teknologi yang sudah lebih maju seperti UHT atau pasteurisasi, maka dia harus mendapatkan izinnya dari BPOM seperti itu. Kemudian untuk jenis pangannya di sini akan ada perbedaan juga untuk jenis pangan yang akan mendapatkan sertifikat produksi PIRT, yaitu nanti akan tercantum pada lampiran peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018 tadi tentang pedoman pemberian SPPIRT ya. Jadi nanti di situ akan ada jenis-jenis pangan olahan apa saja yang sebenarnya bisa mendapatkan SPPIRT gitu. Kemudian kalau SPPIRT ini diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, jadi nanti kalau mau mengajukan itu kita bukan ke Badan POM, tapi kita mengajukannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kalau untuk yang BPOM jelas nanti akan diajukan ke Badan POM gitu ya, dan sertifikatnya akan diterbitkan oleh Badan POM juga. Kemudian untuk tata cara pendaftaran pangan olahan ini tercantum dalam peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2017. Nah, di sini ada beberapa pengecualian ini untuk pangan olahan apa saja sih yang tidak wajib memiliki sertifikat BPOM atau SPPIRT yang jadi dia bisa diedarkan di masyarakat, bisa diperjualbelikan gitu tanpa harus mempunyai izin edar, yaitu yang pertama adalah pangan olahan yang memiliki masa simpan kurang dari 7 hari. Jadi kalau kita mau membuka usaha pangan gitu ya, tapi pangannya itu sebenarnya kurang dari 7 hari itu tidak wajib untuk mendapatkan sertifikat BPOM ataupun SPPIRT. Tapi kalau misalnya mau diajukan juga bisa seperti itu. Akan lebih baik gitu kalau misalnya produk kita memiliki surat izin edar yang legal gitu kan. Kemudian pangan olahan yang diimpor dalam jumlah kecil. Jadi di sini kan tadi untuk sertifikat BPOM ada juga wajib bagi pangan olahan yang diimpor dari luar negeri seperti itu ya. Tapi khusus untuk pangan olahan yang diimpor hanya dalam jumlah kecil, misalnya untuk keperluan pribadi, misalnya, atau untuk keperluan penelitian, misalnya, atau untuk keperluan kesehatan, seperti itu tidak harus mendapatkan sertifikat BPOM seperti itu. Kemudian, pangan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku, nah ini juga tidak wajib mendapatkan sertifikat izin edar, karena dia nanti bukan langsung dijual kepada konsumen, tapi masuknya ke produsen dulu gitu. Jadi bahan pangan yang masih digunakan lebih lanjut ke bahan baku yang tidak langsung dijual kepada konsumen, nah ini dia tidak wajib untuk punya izin edar seperti itu. Kemudian untuk pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung pada, tadi yang sudah saya sebutkan, tidak dijual kepada konsumen akhir langsung, itu tidak harus punya sertifikat izin edar. Kemudian pangan olahan yang diolah dan dikemas langsung di hadapan pembeli, jadi seperti yang di restoran seperti itu, jadi kemudian yang di outlet makanan seperti itu, yang dia langsung diolah di depan pembeli, kemudian dikemas juga di depan pembeli. Nah, ini tidak perlu izin BPOM atau SPPIRT begitu ya. Jadi kalau untuk seperti restoran atau jasa boga seperti itu, izinnya nanti lebih ke sertifikat hygiene dan sanitasi gitu untuk jasa boga. Jadi bukan izin pangannya, tapi sertifikat hygiene sanitasinya untuk tempat lokasi produksinya seperti itu. Kalau untuk jasa boga dan restoran seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pangan siap saji. Nah, ini juga pangan yang sudah langsung siap dikonsumsi oleh pembeli, yang tidak bertahan lama. Nah, ini tidak perlu mendapatkan izin edar ya. Seperti itu, karena dia tidak untuk disimpan sebenarnya, jadi langsung siap untuk dikonsumsi seperti itu. Nah, kemudian apakah itu SPPIRT ya? Jadi SPPIRT tadi sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, ini adalah
sebuah jaminan sebenarnya yang diberikan oleh bupati atau wali kota ya, karena tadi kita mengajukannya ke tingkatnya itu kabupaten atau kota terhadap pangan produksi industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya, dan dia telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi tersebut di masyarakat gitu. Jadi kalau produk itu sudah memiliki SPP-IRT, maka produk itu sudah dijamin aman untuk dikonsumsi gitu. Jadi dia sudah pasti layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ragu kalau misalkan sebuah produk pangan itu sudah ada izin PIRT-nya, nah dia sebenarnya sudah melalui tahapan-tahapan proses pemantauan dan evaluasi gitu sebelum sertifikat SPP-IRT ini keluar, sehingga dia bisa dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Nah, SPP-IRT tadi seperti saya sudah sempat sampaikan bahwa SPP-IRT itu adalah izin produksi ya. Jadi dia bentuknya itu izin produksi yang nantinya digunakan sebagai izin makanan untuk layak edar gitu. Jadi kalau sudah punya SPP-IRT maka dia bisa diedarkan ke masyarakat gitu. Nah, kenapa sih kita harus punya SPP-IRT nih? Kan banyak juga tuh produk-produk di luar sana yang sudah dijual kemana-mana, sudah banyak dibeli oleh orang-orang, tapi dia belum punya SPP-IRT ataupun sertifikat BPOM gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kepentingannya adalah bagaimana kenapa kita harus punya SPP-IRT, bahwa yang pertama tadi seperti disampaikan sebelumnya bahwa itu adalah jaminan ya, jaminan keamanan pangan, jadi jaminan untuk masyarakat untuk keamanan pangan olahan yang akan dia beli gitu. Jadi jaminan keamanan gitu ya. Kemudian apabila produk sudah memiliki SPP-IRT, tadi dia bisa dipasarkan secara luas karena sudah layak edar, sudah memiliki izin edar seperti itu. Kemudian dengan adanya izin edar ini, maka konsumen akan lebih percaya dengan produk kita gitu dibandingkan dengan produk lain yang tidak ada izin edarnya seperti itu. Jadi legalitasnya masih belum pasti gitu ya, kita nggak tahu gitu. Kalau untuk yang udah ada SPP-IRT-nya, maka konsumen akan lebih percaya gitu, sehingga nilai jual produk pangan olahan kita juga lebih tinggi gitu. Dia ada value-nya lebih nih dibandingkan dengan pangan olahan lain, produk lain yang belum mendapatkan SPP-IRT gitu. Nah, kemudian bisa juga nanti untuk dimasukkan ke toko-toko modern atau supermarket seperti saya juga banyak melihat di supermarket yang ada di Jogja sini, sudah banyak melihat produk-produk industri rumah tangga yang masuk seperti di Hypermart ada, di Superindo ada, di Indogrosir ada, Indomaret pun ada, banyak juga. Nah, itu memang sudah mulai banyak UKM ya, UMKM itu yang memasukkan produknya ke supermarket atau toko modern. Nah, ini nanti bisa sebagai langkah selanjutnya ya bagi teman-teman kalau misalnya mau membuka usaha gitu. Peluang usahanya masih cukup banyak. Kemudian, nah di sini kita lihat nih, makanan apa saja sih nih, perlu nggak sih produk saya untuk didaftarkan PIRT atau didaftarkan BPOM. Nah, jadi makanan minuman yang wajib memiliki PIRT, SPP-IRT adalah makanan minuman yang dia masa tahannya itu lebih dari 7 hari dalam suhu ruang ya. Jadi disimpannya untuk produk PIRT ini semuanya adalah produk yang disimpan dalam suhu ruang. Jadi apabila dia bisa bertahan masa kadaluarsanya lebih dari 7 hari, maka produk itu harus wajib mempunyai SPP-IRT. Kemudian untuk produk yang masa kadaluarsanya kurang dari 7 hari, dia tidak wajib memiliki SPP-IRT, tetapi apabila diajukan itu bisa dan lebih baik seperti itu. Kemudian untuk makanan siap saji tadi seperti yang di restoran atau jasa boga itu ya, atau catering itu dia
bukan tidak harus ya, tapi memang izinnya bukan berupa PIRT, tapi berupa sertifikat hygiene sanitasi seperti itu. Kemudian, nah di sini sesuai dengan peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018 ya, ada 15 jenis pangan olahan nih, 15 jenis pangan olahan yang diizinkan untuk mendapatkan SPPIRT. Jadi kan tadi pangan olahan tuh sebenarnya semua harus punya BPOM nih. Nah, tapi ada beberapa yang tercantum di bawah ini itu yang diizinkan untuk mendapatkan SPPIRT seperti itu. Nah, yang pertama adalah hasil olahan daging kering. Contohnya abon atau dendeng seperti itu atau rendang ya. Itu bisa didaftarkan untuk SPPIRT. Kemudian yang kedua adalah olahan ikan kering, ikan asin atau keripik ikan atau apa ya, keripik belut. Nah seperti itu juga bisa. Kemudian hasil olahan unggas kering. Nah ini pokoknya yang dikeringkan seperti itu ya, abon ayam dan lain-lain seperti itu. Kemudian hasil olahan sayur. Nah di sini hasil olahan sayurnya seperti asinan atau manisan atau emping atau yang lainnya, keripik sayur misalnya keripik bayam dan segala macam itu bisa didaftarkan SPPIRT. Jadi intinya sebenarnya yang bisa dimasukkan ke SPPIRT itu hasil olahan yang sudah hasil pangan yang sudah mendapatkan pengolahan untuk mengurangi kadar air ya, atau penambahan garam atau gula gitu ya, sehingga makanan itu bisa menjadi shelf life-nya itu semakin lama gitu. Yang sudah diolah kemudian dia bisa tahan lebih dari 7 hari, nah itu bisa dapat SPPIRT. Nah contohnya tadi sudah 4 ya, tadi yang kelima ini adalah hasil olahan kelapa. Kemudian yang keenam adalah tepung dan hasil olahnya. Nah di sini seperti pasta, mie, atau biskuit, atau kue kering, atau bakpia, mochi, dan lain-lain jajan-jajan yang bisa tahan lebih dari 7 hari itu bisa juga didaftarkan PIRT. Kemudian minyak dan lemak, kemudian selai, jeli, dan sejenisnya, kemudian gula, kembang gula, dan madu, kemudian kopi dan teh kering. Jadi di sini bentuknya masih biji kopi gitu ya, biji kopi dan daun teh seperti itu. Kemudian bumbu, nah ini perbumbuan seperti bawang goreng atau bubuk cabai atau kecap, saus dan lain-lainnya. Kemudian rempah-rempah, semua rempah yang kering atau bubuk ya, misalnya apa, merica bubuk, terus kemudian cabai bubuk atau kemudian jahe bubuk, pala dan lain-lain yang sudah dikeringkan dan dibentuk bubuk itu bisa juga. Terus kemudian minuman serbuk. Nah, di sini minuman serbuknya itu misalnya minuman serbuk kopi atau minuman serbuk teh atau minuman serbuk jahe. Jadi yang bentuknya serbuk gitu ya, atau minuman berperisa gitu juga bisa. Kemudian hasil olahan buah macam-macam pokoknya yang sudah diawetkan dan sudah diolah sedemikian rupa, misalnya keripik buah, manisan, asinan dan lain-lain ya. Terus kemudian hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga umbi. Nah, ini macam-macam juga gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau hasil olahan buah yang bentuknya apa ya, seperti sari buah gitu ya, atau minuman berperisa buah gitu, minuman yang bentuknya memang minum gitu dalam kemasan gitu. Nah, itu tidak bisa mendapatkan SPPIRT. Jadi kalau yang minuman sari buah dan lain-lain itu dia masuknya ke BPOM gitu, bukan ke pangan olahan yang SPPIRT seperti itu. Terus kemudian, nah ini ada beberapa jenis pangan olahan nih yang tidak diizinkan mendapat SPPIRT. Jadi ini pengecualian ya, pangan olahan yang tidak diizinkan itu, yang pertama adalah pangan segar, jadi memang pangan yang belum mengalami pengolahan apapun, barusan dipanen gitu ya, ikan segar misalnya, atau sayur segar, buah segar, daging segar, dan lain-lain itu
tidak bisa mendapat PIRT, jadi nanti dia izinnya itu ke Departemen Pertanian gitu ya. Terus kemudian untuk pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi. Jadi sebenarnya semua produk susu, yogurt, kemudian UHT dan lain-lain itu dia tidak bisa dapat izin SPPIRT gitu ya. Jadi kalau produk susu karena dianggap produk yang mudah sekali rusak, mudah sekali tercemar seperti itu, dia tidak bisa dapat SPPIRT dan dia juga pengolahannya kan tidak bisa dengan proses teknologi sederhana gitu ya. Kalau UHT dan segala macam kan memang prosesnya butuh alat pabrikan seperti itu. Kemudian pangan yang diproses dengan pembekuan atau frozen food yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku. Nah, di sini frozen food nih itu tidak bisa dapat SPPIRT ya. Jadi untuk semua produk frozen food atau produk asal hewan yang harus disimpan dalam lemari pendingin atau beku itu tidak bisa dapat SPPIRT. Jadi dia harus diajukan ke Badan POM seperti itu. Karena SPPIRT tadi untuk pangan olahan yang masa simpannya lebih dari 7 hari dalam suhu ruang ya. Jadi penyimpanannya harus dalam suhu ruang seperti itu. Kemudian untuk pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus nih, misalnya makanan pendamping ASI untuk bayi, atau susu formula, atau makanan untuk penderita diabetes, atau makanan yang ditujukan untuk penderita jantung misalnya. Nah, itu yang ada klaim-klaim kesehatannya, kemudian yang ada tujuan diet khususnya gitu, dia tidak bisa diajukan untuk mendapatkan SPPIRT. Ini wajib ke Badan POM juga, seperti itu. Kemudian pangan yang wajib hortifikasi dan pangan berklaim itu juga tidak bisa mendapatkan SPPIRT. Jadi misalkan nih teman-teman punya produk, nah, ini jangan dicantumkan klaim khasiat gitu ya. Misalnya, bagus untuk menurunkan tekanan darah, atau misalnya bisa menurunkan berat badan, atau bagus untuk diabetes, atau apalagi ya bisa menyembuhkan penyakit A, B, atau C gitu. Nah, ini nanti tidak akan bisa lolos nih di SPPIRT gitu karena memang klaim khasiat itu tidak boleh dicantumkan kalau di produk yang ingin mendapatkan SPPIRT. Nah, kalau mau mencantumkan klaim kesehatan harus diajukan ke Badan POM lagi, nanti akan ditinjau oleh Badan POM, kemudian baru akan diputuskan apakah makanan ini bisa keluar dengan klaim kesehatannya atau tidak, seperti itu. Kemudian, nah sekarang bagaimana nih cara kita untuk mendapatkan SPPIRT? Sebenarnya itu tidak sulit, teman-teman. Tidak sulit, sebenarnya itu mudah, asalkan kita pangan olahan kita tuh diproduksi secara benar, maka itu akan mudah sebenarnya mendapatkan SPPIRT-nya gitu. Nah, kalau mau mendapatkan SPPIRT nih, itu ada 4 tahapannya. Yang pertama, kita harus punya sertifikat penyuluhan keamanan pangan nih. Jadi owner-nya atau pemilik usahanya itu harus punya sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Nah, jadi nanti langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan kalau ingin mendaftarkan SPPIRT yaitu nanti daftar dulu untuk ikut penyuluhan keamanan pangan. Ini nanti bisa daftar di Dinas Kesehatan, atau kalau saya tahun lalu itu kebetulan pas ada program kerjasama antara Disperindak dengan Dinas Kesehatan ya. Jadi saya waktu itu tahun lalu mendaftarnya bukan ke Dinas Kesehatan tapi ke Disperindak Sleman gitu. Sehingga semuanya dibantu, difasilitasi oleh Disperindak Sleman sampai SPPIRT-nya keluar, seperti itu. Nah, kalau yang sekarang saya kurang tahu apakah program tersebut masih berjalan atau tidak, tapi yang jelas untuk legalnya yang mengeluarkan SPPIRT adalah Dinas Kesehatan, jadi nanti kalau mau mendaftar
penyuluhan keamanan pangan juga silahkan datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota ya. Bisa di Sleman, bisa di Bantul, tergantung lokasi produksi teman-teman di mana gitu. Terus kemudian yang kedua adalah mendaftarkan produk kita untuk diajukan SPPIRT-nya gitu. Jadi SPPIRT itu melekat per produk ya teman-teman. Jadi kalau produknya beda, maka nomor PIRT-nya akan beda juga gitu. Kadang kan satu usaha produknya nggak cuma satu ya, misalnya kita mau diversifikasi lagi buat produk lain lagi, nah itu nomor SPPIRT-nya akan berbeda gitu. Nah, kemudian setelah kita daftar untuk pengajuan SPPIRT nih, Dinas Kesehatan nih, nanti akan lanjut dengan kunjungan oleh petugas Dinas Kesehatan ke lokasi produksi kita gitu. Jadi nanti disurvei lokasi produksi kita nih, dapur produksinya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, nanti terakhirnya kalau misalnya sudah sesuai baru akan terbit sertifikat produksi PIRT-nya gitu. Nah, di sini ya, itu pertama itu kan tadi mengikuti penyuluhan keamanan pangan ya. Jadi kemarin ini adalah foto waktu saya mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Nah, di situ difasilitasi oleh Disperindak bekerja sama dengan Dinkes. Nah, kalau yang umumnya adalah pendaftarannya langsung ke Dinas Kesehatan. Nah, nanti setelah berkas-berkasnya lengkap, biasanya berupa apa ya, seperti fotokopi KTP, fotokopi fotokopi KTP, kemudian ini ada formulir yang harus diisi sama teman-teman nih kalau mau mendaftar penyuluhan keamanan pangan. Terus kemudian nanti bawa apa lagi ya? Foto seperti itu. Sebenarnya syaratnya nggak susah, cuma ada beberapa gitu. Nanti kalau berkasnya sudah lengkap, maka akan didaftar untuk penyuluhan keamanan pangan gitu. Nanti kalau misalnya tidak lengkap ya harus dilengkapi kembali. Kalau sudah lengkap bisa mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Nah, nanti di sini di penyuluhan keamanan pangan ini akan keluar sertifikatnya apabila kita lulus post-testnya gitu. Jadi nanti akan ada pretest dan post-test gitu ya. Pretest sebelum penyuluhan, kemudian post-test setelah penyuluhan. Apabila nilainya kalau tidak salah standarnya itu minimal 60 gitu. Jadi kalau misalnya post-testnya nanti sudah di atas 60, nah insya Allah akan terbit sertifikat penyuluhan keamanan pangannya gitu. Tapi kalau masih kurang, ya nanti akan mengulang lagi gitu, ikut penyuluhan lagi gitu, baru nanti post-test lagi seperti itu. Nah, kalau sertifikat penyuluhan keamanan pangan ini sudah keluar, barulah kita bisa mendaftarkan produk kita untuk mendapatkan SPPIRT, karena sertifikat penyuluhan keamanan pangan ini adalah salah satu syarat untuk mendaftarkan produk kita untuk mendapatkan SPPIRT ya. Nah, di sini nih langkahnya itu tadi, setelah sertifikat PKP-nya tadi sudah keluar, kemudian kita daftar lagi nih produk kita di Dinas Kesehatan lagi, dengan berkas-berkas administrasi yang seperti tercantum di sini. Ada fotokopi KTP, kemudian fotokopi sertifikat yang tadi, kemudian ada formulir yang harus diisi terkait dengan data produk yang meliputi nama dagang, kemudian nama produk, jenis produk, kemudian komposisi bahan, kemudian masa simpan gitu ya, terus kemudian juga diagram alir produksinya. Nah, itu nanti dicantumkan semua dalam data produk pangan. Nah, ini berbeda-beda per jenis produk ya. Jadi kalau produknya ada 2, ya nanti data produknya 2 gitu, beda gitu, pengajuannya akan berbeda karena nanti nomor PIRT-nya juga berbeda gitu. Terus kemudian jangan lupa juga untuk menyiapkan label kemasan ya teman-teman ya. Jadi setiap produk yang akan diajukan untuk SPPIRT harus sudah memiliki label kemasan. Jadi kemasannya harus sudah ada labelnya gitu. Nanti di sini akan saya sampaikan dalam label kemasan itu harus ada apa saja gitu yang tercantum ya. Kemudian terus harus melampirkan fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium sampel pangan ya. Jadi di sini produk yang akan kita
ajukan untuk mendapatkan SPP IRT itu harus sudah terlebih dahulu diujikan keamanan, jadi seperti uji mikrobiologi gitu ya, sebelum kita bisa mendaftarkan produk kita di SPP IRT ini gitu. Jadi nanti ada kayak apa itu, pokoknya mikrobiologi entah bakteri, jamur, salmonella dan lain-lain seperti itu, nanti itu harus memenuhi syarat dulu, harus memenuhi baku mutunya dulu, baru bisa lanjut gitu ya. Kalau misalkan dari hasil pemeriksaan lab-nya ternyata tidak memenuhi standar mutu untuk cemaran mikrobiologinya, maka nggak bisa lanjut nih gitu. Jadi harus memenuhi standar mutu mikrobiologinya dulu, baru bisa kita daftarkan SPP IRT-nya seperti itu. Kemudian juga harus mencantumkan benah atau peta ke lokasi produksi ya. Jadi sertifikat PIRT ini melekat pada lokasi produksi gitu. Karena setelah ini misalnya kita administrasinya sudah lengkap, kan selanjutnya akan ada kunjungan ke lokasi nih. Nah, kalau sudah ada kunjungan ke lokasi, nanti petugas akan melihat nih di lokasi produksinya, apakah sudah layak atau belum. Nanti di sana akan ada checklist, sebenarnya ada form gitu ya, yang akan diisi oleh petugas gitu ya, checklist gitu bentuknya. Nanti ada banyak item yang harus dipenuhi, apakah tempat produksi ini layak untuk dijadikan tempat produksi pangan olahan yang baik atau tidak gitu, apakah sudah sesuai dengan tata cara pengolahan produk olahan pangan yang baik atau belum gitu. Nah, kemudian sertifikat PIRT ini setelah kunjungan baru akan bisa keluar apabila hasil dari evaluasi lokasi produksi tadi memenuhi syarat, yaitu minimal level 2 ya. Jadi nanti ada formnya gitu, ada catatan-catatannya. Nah, itu kalau kita dapat di level 1 dan 2, itu kita akan bisa langsung keluar nih sertifikat SPP IRT-nya. Nah, tapi kalau ada temuan-temuan atau catatan-catatan gitu ya saat kunjungan ke lokasi produksi, nah ini penerbitan SPP IRT-nya akan ditunda dulu sampai kita bisa memperbaiki temuan-temuan yang ada gitu, yang sesuai, sehingga kalau sudah diperbaiki nanti ditunjukkan kepada petugasnya gitu. Nanti kalau misalnya sudah di-approve, sudah dinilai baik, baru akan bisa diterbitkan SPP IRT-nya seperti itu. Nah, terus kemudian, nah ini saya selanjutnya mau sharing sedikit nih bagaimana perjalanan Moskow Cookies ini untuk bisa sampai dapat sertifikat SPP IRT gitu ya. Nah, oke. Jadi awalnya sebenarnya produk saya itu Moskow Cookies ini adalah produk saya dan teman-teman ya. Saya bertiga bersama teman saya gitu. Awalnya adalah dari produk ini riset Iptekes gitu. Jadi kebetulan alhamdulillah waktu itu kami dapat dana dari riset Iptekes tahun 2019. Nah, di sini kita membuat cookies untuk ibu hamil saat itu. Saat itu ya untuk penelitiannya itu kita buat cookies untuk ibu hamil dengan bahan dasar ikan gabus gitu. Nah, kemudian risetnya sudah selesai, penelitian sudah selesai, kemudian di awal tahun 2020 HAKI-nya sudah terbit, jadi hak cipta untuk produk cookies kami terbit. Nah, setelah itu baru kami lakukan formulasi ulang nih, formulasi ulang untuk produk kami yang disesuaikan dengan tren dan kesukaan pasar gitu. Jadi kita selama beberapa bulan itu melakukan formulasi produk lagi dari produk yang riset. Kalau produk riset kan tujuannya memang untuk mendapatkan outcome atau hasil penelitian yang terbaik gitu ya. Jadi untuk dari segi organoleptik, dari segi rasa, dari segi warna, tekstur dan lain-lain itu tidak terlalu diperhatikan saat itu gitu kan. Yang penting masih bisa diterima, maka cookies itu jalan untuk penelitian. Nah, sekarang karena kita berencana untuk komersialisasi produk, maka kita lakukan formulasi ulang nih yang betul-betul memperhatikan uji organoleptik ataupun sensori dari produk cookies kami saat itu. Jadi benar-benar kita lihat tren pasarnya apa, kemudian yang disukai konsumen apa, maka kita sesuaikan produk kita
menjadi produk yang diminati di pasaran gitu pada tahun 2020. Nah, kemudian di tahun 2020 akhir, yaitu pada bulan November, kita memutuskan untuk mendaftar sebagai UMKM gitu ya. Jadi sebagai usaha kecil menengah mikro gitu kan. Kita daftar waktu itu tahun November 2020. Nah, untuk mendaftarkan UKM ini, kami daftarnya ke PLUT Sleman ya. PLUT itu Pusat Layanan Usaha Terpadu di Sleman sana. Nah, setelah mendaftar UKM ini, nanti akan terbit surat izin usaha untuk UKM. Namanya UMK itu ya, izin usaha mikro, kecil, menengah gitu. Nah, nanti sudah terbit itu, setelah itu baru kami mengajukan SPPIRT. Walaupun sebenarnya surat izin usaha itu tidak menjadi salah satu syarat untuk pengajuan PIRT, tapi saat itu kami berpikir bahwa kalau kami sudah daftar UMKM akan lebih banyak manfaat yang didapatkan, maka kami daftarkan UKM dulu, baru kemudian kami ajukan untuk sertifikat PIRT-nya gitu. Jadi pada Januari 2021 kami mengajukan SPPIRT-nya ini. Alhamdulillah langsung keluar juga pada akhir Januari gitu. Jadi kita awal Januari itu kita ajukan gitu, kemudian akhir Desember kita ajukan, kemudian awal Januari survei lokasi, kemudian akhir Januari alhamdulillah SPPIRT-nya langsung keluar gitu ya, karena tidak banyak temuan yang ditemukan ketika survei lokasi seperti itu. Nah, kemudian apa nih tipsnya? Kenapa Moskow Cookies bisa gampang banget nih dapat SPPIRT-nya nih, nggak pakai lama, nggak pakai nunggu ini itu, nggak pakai macam-macam lah, gitu ya. Nah, yang sebenarnya harus teman-teman perhatikan adalah quality control sih sebenarnya, quality control dari produk teman-teman semua gitu ya. Jadi sebenarnya kalau quality control-nya sudah baik, insya Allah dapat SPPIRT itu tidak susah gitu, karena quality control kan sangat melekat erat dengan food safety gitu ya, sangat melekat erat dengan keamanan pangan. Nah, di mana fokus dari SPPIRT dan BPOM kan juga memang keamanan pangan gitu ya, untuk layak edar gitu kan. Maka apabila quality control teman-teman itu sudah baik dalam proses produksi, maka insya Allah akan mudah juga keluarnya SPPIRT-nya gitu. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu nih. Mulai dari tempat produksi teman-teman nih, dapur produksinya nih, kayak gimana yang harus yang idealnya itu gimana dapur produksinya gitu kan. Yang penting adalah bersih dan rapi teman-teman. Dapur produksinya tidak perlu besar, tidak perlu luas, tidak perlu perlengkapannya macam-macam, lengkap alat produksinya ini itu dan segala macam, itu tidak sebenarnya. Yang penting alat produksi sederhana, yang penting untuk bisa memproduksi produk pangan olahan teman-teman gitu, nggak perlu macam-macam, sederhana aja gitu nggak masalah. Yang penting adalah bersih dan rapi. Dalam artian kata seperti ini, tidak ada sarang laba-laba, kemudian lantainya bersih gitu kan, terus kemudian tidak ada sampah yang berserakan di situ, terus kemudian area kerjanya itu tidak berkarat, kemudian ada ventilasi, jendela dan lain-lain. Nah, itu pasti akan lolos untuk penilaian tempat produksi gitu ya. Kemudian juga harus ada sarana air bersihnya dan juga sarana hygiene sanitasi atau tempat cuci gitu ya. Nah, ini sarana air bersih ini wajib ada ya. Jadi ada sarana air bersih dan juga cukup air bersihnya gitu untuk melakukan proses produksi gitu. Jadi tidak hanya ada sarananya, tapi juga harus dipastikan bahwa itu cukup jumlah airnya, debit airnya untuk bisa melaksanakan proses produksi gitu. Dan juga tadi harus ada fasilitas hygiene sanitasi ya. Jadi seperti tempat cuci piring. Terus kalau misalnya ada kamar mandi atau toilet itu juga tidak boleh langsung menghadap ke dapur teman-teman. Jadi pun misalnya dapur rumah tangga teman-teman itu menghadap kamar mandi nih, misalnya karena memang bentuk bangunannya dari awal udah seperti itu gitu ya, itu tetap bisa, asalkan jangan lupa pintu kamar mandi untuk selalu ditutup, kemudian diberikan seperti notifikasi gitu, tulisan gitu, tempelan di pintunya bahwa ini kamar mandi, jangan lupa nanti langsung ditutup lagi setelah selesai dipakai gitu.
Nah, itu nggak masalah. Cuma akan lebih baik kalau lokasi kamar mandi tidak menghadap ke dapur produksi seperti itu. Kemudian, jangan lupa juga untuk tempat penyimpanan bahan baku teman-teman nih, jadi bahan mentah dan juga tempat penyimpanan produk pangan yang sudah jadi itu harus dipisah teman-teman, tidak boleh dijadikan satu gitu ya. Jadi harus dipisah dan itu tidak boleh menyentuh lantai dan dinding. Standar ya, harusnya mungkin di mata kuliah teman-teman sudah belajar juga mungkin ya tentang ini gitu. Itu jadi tempat penyimpanan harus dipisah karena kalau tidak bisa dikhawatirkan akan ada ini ya kontaminasi silang gitu ya ke produk pangan olahan yang sudah jadi gitu. Jadi memang wajib untuk dipisah. Terus kemudian jangan lupa harus ada tempat sampah dan harus tertutup teman-teman. Jadi tidak hanya ada tempat sampah aja, tapi tempat sampahnya harus tertutup. Nah, kenapa harus tertutup? Nah, itu karena untuk menghindari cemaran lagi gitu dari tempat sampah gitu kan ke bahan baku kita ataupun ke produk olahan kita yang sudah jadi gitu. Jadi kalau kita kan biasanya tempat sampahnya masih terbuka semua gitu ya. Nah, itu gantilah ke tempat sampah yang tertutup gitu. Kemudian juga jangan lupa untuk pengendalian hama. Di sini teman-teman mengendalikan hama itu contohnya kan hama macam-macam ya kayak kecoa, kemudian tikus gitu ya. Nah, itu pastikan saja tidak ada lubang-lubang atau tempat-tempat yang memungkinkan hewan-hewan pengerat ini untuk masuk gitu. Atau mungkin bisa dipasang insect killer atau apa gitu ya untuk lalat dan segala macam. Nah, itu tapi kalau insect killer kan mungkin kalau untuk industri rumah tangga apalagi yang baru mulai kan lumayan juga kalau harus beli gitu kan. Nah, makanya yang penting tidak ada lubang tikus dan lain-lain gitu, hindarkan dari kecoa gitu kan. Nah, itu insya Allah nanti aman lokasi produksinya seperti itu. Terus kemudian kita lanjut nih teman-teman ke proses produksi ya. Nah, seperti tadi jangan lupa quality control tuh ya. Nah, itu harus tercantum dalam SOP produksi kita gitu. Jadi kita harus punya SOP dan itu kita cetak gitu ya, kita tuangkan gitu. Kalau kami dulu kami cetak gitu memang SOP produksinya, diagram alirnya gitu kita jadikan satu file gitu memang untuk kontrol juga selama proses produksi ya. Nah, ini nanti ditanyakan juga gitu oleh jangan lupa untuk buat SOP produksi, tidak perlu yang macam-macam, pokoknya SOP produksi sederhana seperti apa teman-teman mengolah produk teman-teman seperti itu. Kemudian, nah ini jangan lupa juga untuk bahan bakunya dipastikan bahwa bahan baku teman-teman ini kondisinya masih baik gitu ya. Jangan lupa untuk selalu cek tanggal kadaluarsanya bahan baku yang kalian gunakan. Karena kalau sampai kadang kan kalau bahan baku gitu tersimpan lama gitu, kadang kita lupa gitu kan, nggak cek ini sudah kadaluarsa atau belum. Nah itu jangan lupa untuk selalu dicek. Jadi kalau saya biasanya saat beli bahan baku gitu, misalnya tidak ada di situ, misalnya kemasan apa ya, kan ada yang biasanya kemasan ulang gitu ya, jadi nggak ada mereknya, nggak ada tanggal kadaluarsanya, nah itu kita tulis sendiri gitu, biasanya nanti di toko kan nanya gitu, bisa ini tanggal produksinya kapan, kadaluarsanya kapan, nah itu terus nanti saya catat gitu, ditulis gitu. Terus kemudian area kerjanya bersih ya, jadi pastikan meja kerjanya itu bersih. Jadi saat memulai itu sudah bersih, kemudian setelah selesai produksi dibersihkan juga. Jadi pokoknya area kerjanya itu bersih gitu, jangan tercampur dengan barang-barang lain yang tidak digunakan untuk proses produksi gitu. Kemudian pengendalian cemaran. Nah, ini pengendalian cemaran baik mikrobiologi, fisika atau kimia gitu ya. Itu harus dikendalikan dengan baik. Kemudian karena itu sangat penting tadi terkait dengan uji laboratorium untuk mikrobiologi ya, cemaran mikrobiologi. Jadi pastikan teman-teman melakukan pengendalian cemaran produk teman-teman itu dengan baik seperti itu. Kemudian yang terakhir jangan lupa hygiene sanitasi karyawan ya. Jadi saat akan mulai proses produksi jangan lupa untuk cuci tangan. Terus kemudian kalau misalnya ada juga jangan lupa pakai APD gitu ya, misalnya minimal celemek lah atau apa gitu. Terus kemudian jangan lupa penutup kepala seperti itu ya. Pokoknya yang minimal penutup kepala, kemudian celemek gitu ya kalau misalnya ada sih. Yang penting pastikan saja bahwa
karyawan teman-teman itu hygiene sanitasinya terjaga dengan baik gitu. Juga pastikan kalau misalnya ada karyawan sakit ya jangan ikut produksi dulu gitu. Pakai masker atau gimana gitu aja. Pokoknya harus dipastikan hygiene sanitasi karyawannya itu baik gitu. Terus kemudian nah ini dokumentasi ini sebenarnya sepele tapi ternyata penting gitu teman-teman. Sebagai salah satu item yang akan nanti kita, mumpung teman-teman misalnya baru memulai gitu ya dari awal gini, segera buat aja gitu buku catatan untuk bahan baku dan juga buku catatan produksi dan distribusi gitu. Jadi misalnya buku catatan bahan baku itu misalnya seperti ini. Kalau kami kan cookies ya produknya, jadi kan bahan bakunya ada tepung, kemudian ada gula, kemudian ada telur atau bahan tambahan pangan lain, nah itu masing-masing dituliskan, kemudian nanti dicatatkan tanggal berapa itu dibeli, kemudian belinya itu dari toko mana, kemudian berapa banyak jumlah yang dibeli, kemudian tanggal kadaluarsanya kapan, kemudian juga bahan ini nantinya dipakai hari apa gitu, misalnya untuk produksi hari apa gitu. Nah itu ditulis di buku bahan baku gitu. Tadi ada jadi nama bahan, kemudian beli di mana, tanggal berapa, kemudian berapa banyaknya, kemudian tanggal kadaluarsanya kapan. Nah itu nanti dicatat. Hal ini nanti akan sangat diperlukan ketika ada kayak komplain dari konsumen misalnya gitu kan. Jadi kita tahu nih komplain dari konsumen ini produksi kapan, bahan bakunya mana, dan kita beli di mana gitu. Jadi kita bisa telusur kenapa kok sampai bisa ada terjadi komplain oleh konsumen gitu misalnya. Terus kemudian yang kedua adalah buku catatan produksi dan distribusi ya. Jadi jangan lupa setiap teman-teman produksi itu dicatat kapan produksinya, kemudian produksi produk yang mana, kemudian produksinya berapa banyak, kemudian didistribusikan kemana gitu. Jadi setelah kalian produksi ini didistribusikan kemana, apakah ke konsumen langsung ya nanti ditulis berapa banyak konsumen ini beli sekian gitu. Atau misalnya akan dimasukkan ke toko ya ditulis sekian box misalnya masuk ke toko A gitu. Nah itu supaya kita rapi dan kita tahu gitu kan pencatatannya produksi kita itu seperti apa gitu, jadi kita nggak akan bingung juga gitu kan. Kemudian seperti yang tadi juga SOP produksinya didokumentasikan juga ya, dicetak gitu kan. Kemudian dijadikan satu file seperti itu supaya lebih mudah bagi karyawan juga untuk quality control-nya gitu ya. Jadi proses produksinya betul-betul terjaga dengan baik seperti itu. Terus kemudian, nah ini yang penting juga adalah label kemasan ya, bahwa ketika kita mengajukan untuk mendapatkan SPPRT, kita juga harus sudah melampirkan label kemasan. Nah, dalam label kemasan produk teman-teman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, ini ada beberapa item yang harus ada, yang harus teman-teman cantumkan di label kemasan teman-teman gitu. Yang pertama adalah nama produk, yang kedua adalah komposisi bahan-bahan baku yang digunakan. Nah, ini penulisan komposisi bahan dituliskan mulai dari bahan yang paling banyak digunakan sampai bahan yang paling sedikit digunakan. Jadi diurutkan seperti itu. Kemudian ada berat bersih dari produk teman-teman. Terus kemudian juga jangan lupa cantumkan nama dan alamat produsen. Jadi biasanya kalau teman-teman beli produk kan pasti di bagian bawah depan itu kan ada diproduksi oleh, misalnya kalau kami Moskow, kemudian alamatnya di mana, misalnya Yogyakarta, Indonesia, dan segala macam seperti itu. Kemudian cantumkan juga tanggal kadaluarsa produk teman-teman gitu. Jangan lupa untuk dicantumkan. Terus kemudian juga tanggal dan kode produksi ini juga harus ada. Jadi tadi di buku catatan produksi itu juga dicantumkan nih, nanti misalnya hari ini diberi kode produksi untuk batch yang hari ini, sehingga nanti fungsinya adalah supaya kita tahu jika misalkan ke depannya kalau ada komplain atau masalah itu kita tahu dari kode produksi ini bahwa ini adalah
karyawannya, siapa yang melakukan proses produksi. Nah, itu kita bisa telusur ke belakang seperti itu. Kemudian juga nanti di label kemasan dicantumkan nomor PRT. Jadi kalau misalnya ini kan baru diajukan nih, jadi dikosongin aja. Yang penting ada space untuk nomor PRT-nya. Nah, kemudian jangan lupa bahwa label kemasan teman-teman harus menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kan sekarang kalau apalagi nih kaum milenial gitu kan, kayaknya keren gitu kalau pakai bahasa Inggris gitu ya label kemasannya. Nah, itu justru nggak boleh, bukan nggak boleh ya, sebenarnya harus ada bahasa Indonesianya dulu, baru kalau misalkan mau ditambahkan bilingual dengan bahasa lain itu nggak apa-apa gitu, bisa. Tapi bahasa Indonesia harus yang utama seperti itu. Jadi ada kan produk itu, kalau saya lihat produk snack juga macam-macam, nah itu juga dua, jadi komposisinya ada Indonesia dulu, kemudian baru di bawahnya komposisi dalam bahasa Inggris gitu. Yang penting ada bahasa Indonesianya dulu gitu. Nah, itu tadi untuk label kemasan, item-item yang wajib ada itu ini. Kemudian nanti misalkan mau ditambahkan informasi nilai gizi, atau ditambahkan misalnya cara penyimpanan, atau cara penyajian, nah itu silahkan, boleh gitu ya, tapi itu tidak wajib ada gitu. Yang wajib ada adalah 7 item ini, seperti itu. Terus kemudian, nah ini adalah sertifikat yang kami dapatkan untuk Moskow Cookies ya, mulai dari izin usaha, kemudian sertifikat penyuluhan keamanan pangan, kemudian yang terakhir adalah sertifikat untuk SPPIRT-nya gitu. Jadi di sini tercantum nama industri rumah tangganya apa, kemudian alamatnya di mana, kemudian produknya jenis pangannya apa, dan nomor PIRT-nya. Nah, ini SPPIRT ini berlaku selama 5 tahun, teman-teman. Jadi setelah 5 tahun berlalu, kita harus perpanjang lagi gitu. Jangan lupa untuk perpanjang lagi. Nah, kemudian misalnya ada kasus lokasinya, kalau misalkan kita pindah lokasi produksi gimana? Nah, itu kita harus lapor nih ke Dinas Kesehatan bahwa lokasi produksi kita pindah nih ke alamat ini gitu. Karena kan sertifikat ini terbit setelah petugas melakukan survei di lokasi produksi yang sebelumnya nih. Jadi apabila lokasi produksinya pindah, nah itu harus disurvei ulang lagi gitu. Karena belum tentu lokasi produksi yang baru sama baiknya dengan yang sebelumnya gitu kan. Jadi memang harus ada survei ulang karena SPPIRT-nya ini melekat ke lokasi produksi teman-teman gitu. Jadi kalau pindah maka harus lapor, nanti akan ada kunjungan ulang seperti itu. Nah, dari saya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Silakan teman-teman kalau misalnya mau diskusi bareng, ada pertanyaan boleh disampaikan gitu. Saya kembalikan ke Mas Sultan ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Antin. Mungkin teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa langsung tulis di chat box atau langsung on mic juga nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang ingin mendiskusikan usaha teman-teman, ada yang membangun usaha nih gitu, mau jadi pengusaha muda nih gitu. Terus relate sama materi ini bisa ditanyakan langsung kepada Ibu Antin dan akan dijawab berdasarkan pengalaman beliau. Baiklah. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum, Kak. Oh iya. Iya, saya izin bertanya. Perkenalkan, Permisi, Kak, bentar ya, apakah ada gangguan jaringan? terlebih dahulu, apakah terdengar suara saya, Kak? Ya, sudah. Pertanyaannya untuk Ibu, begini Bu, tadi kan telah dijelaskan bahwasanya produk susu itu tidak bisa untuk diajukan ke SPPIRT karena untuk proses pembuatannya yang terlalu rumit dan perlu perlakuan yang khusus. Nah, bagaimana jika produk yang akan dibuat ini adalah produk terkait susu juga, misalkan seperti Thai tea, seperti itu? Apakah itu berarti tidak bisa diajukan SPPIRT?
Gitu. Yang kedua, Untari mau tanya terkait klaim khasiat tadi. Ya, Untuk silakan Mbak. ya Bu, kalau untuk klaim khasiatnya, jika produk ini itu udah diajukan uji, misalkan ya Bu, seperti produk saya gini ya Bu, misalkan produk abon ikan lele dumbo kombinasi ini kebetulan juga skripsi saya soal ini Bu. Nah, kemudian saya fokusnya itu pada abon ini tuh saya fokusnya pada proteinnya Bu. Nah, misalkan saya ingin membuat produk ini mau diklaim khasiat misalkan tinggi protein. Nah, itu apakah bisa hanya dengan saya telah mengujikan kandungan protein di lab saja atau masih harus ke BPOM gitu, Bu? Nah, sudah seperti itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, ini mau langsung dijawab atau mau menunggu kalau ada pertanyaan lain dulu? Baik, mungkin untuk 3 penanya pertama dikumpulkan dulu terus dijawab satu-satu seperti itu Ibu untuk sesi pertama. Baiklah, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Oh, itu Ibu ada pertanyaan dari Ibu Nusa di kolom chat. Saya bacakan. Mohon maaf, mungkin Ibu saya terlewat. Untuk proses PIRT sampai terbit surat izinnya berapa lama? Terima kasih. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Ya, Bu, silakan Mas Eko. izin menanyakan terkait tadi kan untuk proses pembuatan PIRT itu yang pertama ada mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Untuk itu kita mendaftar langsung dapat penyuluhan atau nunggu dulu event beberapa orang yang mendaftar seperti itu. Itu dulu Bu yang pertama. Oke, baiklah. Sudah ada 3 penanya. Untuk Ibu Antin, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab ya sebisa saya, sepengetahuan saya ya, karena kan saya dulu juga belajar juga gitu, bukan ahlinya sebenarnya gitu kan. Jadi saya coba menjawab berdasarkan materi yang pernah saya dapatkan ketika melakukan penyuluhan keamanan pangan ya. Jadi di sini yang pertama tadi adalah terkait dengan produk susu ini. Produk susu yang akan dibuat menjadi Thai tea. Nah, apakah bisa mendapatkan PIRT? Tadi seperti itu ya. Nah, ini kita kembali lagi, kita lihat lagi jenis produk pangan apa saja yang bisa mendapatkan PIRT sesuai dengan lampiran pada peraturan BPOM tahun nomor 22 tahun 2018 ya. Tadi seperti yang ada di slide saya tadi bahwa ada 15 jenis makanan yang bisa mendapatkan PIRT gitu. Nah, kita mau lihat lagi juga nih, Thai tea itu apakah bisa disimpan selama lebih dari 7 hari? Maksudnya ini bentuknya, Thai tea-nya ini bentuknya apakah minuman serbuk atau bentuknya langsung minuman jadi atau gimana? Mungkin boleh dijawab dulu Mbak, siapa ya tadi ya? Iya Bu, jadi kayak Thai tea tapi ada isinya, jadi minuman gitu Bu, tapi bukan Thai tea sih, mirip aja seperti itu. Tapi bentuknya berarti sudah minuman jadi air cair gitu kan Mbak maksudnya? Iya Bu, iya. Okay. Iya, nah kalau untuk minuman cair gitu ya, air minuman dalam kemasan, kemudian yang bentuknya botolan, kotak atau lain-lain gitu ya, itu tidak termasuk dalam jenis pangan olahan yang bisa mendapatkan izin untuk STPIRT gitu ya. Nah, dan lagi apakah itu bisa disimpan 7 hari dalam suhu ruang?
Nah, kalau misalnya tidak bisa, jelas tidak bisa mendapatkan SPP/RT nih, karena tadi SPP/RT itu harus makanan atau minuman yang dia bisa bertahan dalam suhu ruang selama kurang lebih dari 7 hari, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya produk susu, yogurt, dan lain-lain itu memang sepengetahuan saya sampai saat ini itu izinnya memang harus ke BPOM seperti itu. Jadi bukan SPP/RT, dan dilihat dari jenis pangan olahan yang tadi tercantum dalam peraturan BPOM tadi, tidak ada juga disebutkan untuk minuman seperti itu gitu ya. Untuk masuk susu dan lain-lain itu kan nggak ada di situ kan tadi. Nah, sepertinya sih tidak bisa mendapatkan PIRT kalau untuk minuman Thai tea tadi gitu Mbak, berdasarkan beberapa poin tadi gitu ya. Cuma saya bisa salah juga, kalau misalnya mau dipastikan kembali boleh langsung datang ke Dinas Kesehatan untuk konsultasi gitu. Seperti itu. Kalau sepengetahuan saya sepertinya tidak bisa untuk diajukan PIRT gitu. Terus kemudian melanjut pertanyaan yang kedua ya. Untuk klaim khasiat nih. Nah, abon ikan lele ini persis sama pertanyaan yang saya tanyakan ketika saya mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Karena produk saya, Moskow Cookies ini kan fokusnya sama seperti abon ikan lele punya Mbak tadi itu. Fokusnya adalah tinggi protein gitu. Jadi produk saya, Moskow Cookies ini memang cookies tujuannya untuk cookies tinggi protein gitu, high kalori sama high protein punya saya. Nah, saya juga tanyakan hal yang sama saat itu gitu kan. Kemudian pihak penyajinya saat itu agak bingung sebenarnya. Untuk klaim khasiat sebenarnya kan untuk klaim khasiat sama sekali tidak diizinkan gitu ya. Tapi kemudian beliau bilang gitu, saat misalkan saya jawab gitu, saya bilang, tapi saya sudah lakukan uji lab nih Bu untuk protein gitu kan. Nah, terus kemudian ibunya tanya, Mbak bisa bilang ini tinggi dibandingkan sama produk mana gitu. Apakah dengan produk yang lain kandungan proteinnya punya Mbak ini lebih tinggi gitu. Jadi harus ada perbandingan gitu Mbak. Nggak bisa kita asal bilang setelah uji lab terus kemudian kita langsung menurut kita ini udah tinggi nih, langsung kita cantumkan klaim khasiat tinggi protein misalnya gitu, nggak bisa. Jadi harus ada dasarnya juga, kita bilang ini tinggi protein itu dibandingkan produk mana dulu gitu. Kemudian belum tentu produk lain proteinnya lebih rendah dari kita juga gitu kan. Misalnya sesama abon gitu. Abon daging proteinnya tinggi juga gitu kan. Abon lele mungkin kalau misalkan memang lebih tinggi dari produk-produk lain yang ada di pasaran yang sekarang sudah ada, silahkan Mbak bisa konsultasikan, Mbak bisa bawa bukti nilai gizinya misalnya dari produknya Mbak sama produk pembanding yang lain yang sudah ada di pasaran gitu. Kemarin saya dijawab seperti itu gitu. Apabila mungkin bisa dibandingkan dan ternyata produk kita memang proteinnya jauh lebih tinggi misalnya, memang kita terlihat dengan jelas bahwa protein kita jauh lebih tinggi gitu, itu akan dipertimbangkan, mungkin bisa dicantumkan gitu ya, katanya penyajinya saat itu seperti itu. Jadi memang harus ada pembanding gitu, nggak bisa kita serta-merta mengklaim pangan produk kita lebih baik dibandingkan yang lain gitu. Karena yang lain kan juga pangan kalau udah punya izin edar pasti baik juga gitu kan. Jadi belum tentu pangan kita lebih baik, maka harus ada pembandingnya gitu. Untuk itu makanya sebenarnya klaim itu tidak diizinkan karena seperti itu tadi, setiap produk pasti inginnya jadi yang terbaik gitu kan. Jadi nggak bisa kita serta-merta langsung berkata bahwa produk kita lebih baik dibanding yang lain, lebih memiliki tinggi vitamin C misalnya, tinggi protein atau rendah gula dibanding yang lain. Itu maksudnya harus ada buktinya yang konkret gitu, pembandingnya seperti itu. Terus kemudian saya lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Untuk sertifikat PIRT ini terbitnya berapa lama tadi ya? Nah itu kalau ini sebenarnya tergantung dari kita sebagai pemilik usaha seperti itu ya. Kalau semuanya sudah kita laksanakan dengan baik, proses produksi sudah baik, tempat produksi sudah baik, persyaratannya semua sudah dilengkapi. Seperti saya kemarin itu terbitnya nggak nyampe sebulan. Jadi kalau produknya sudah
baik, kemudian lokasi produksi baik, tidak sampai 1 bulan itu, kalau nggak salah sekitar 14 hari kerja apa ya, setelah survei kunjungan selesai. Setelah ada survei selesai, kemudian kan langsung dibacakan hasilnya nih setelah kunjungan, kita masuk level berapa, ada temuan apa gitu kan. Kalau sudah masuk level 1 dan 2, dia akan bisa langsung terbit PIRT-nya kurang lebih kalau saya tidak salah ingat 14 hari kerja gitu ya. Jadi setelah 14 hari kerja, maka SPPIRT-nya bisa terbit gitu. Nah, apabila nanti masih ada temuan ketika survei lokasi produksi, nah itu nanti diberikan waktu. Kalau semakin kita cepat menyelesaikan perbaikannya gitu, semakin kita cepat memperbaiki temuan-temuannya, itu akan semakin cepat juga SPPIRT-nya terbit. Jadi semuanya tergantung kita gitu. Yang penting semua harus prosesnya harus terlaksana dengan baik gitu. Jadi kalau kita revisinya lama nih, perbaikannya lama ya proses penerbitan SPPIRT-nya akan lebih lama gitu. Tapi kalau kita cepat nih ngerjain PR-nya, ada temuan ini, kita langsung perbaiki, kita berikan buktinya, ini perbaikannya ini, udah selesai gitu, maka akan lebih cepat juga terbitnya gitu. Biasanya kalau misalnya ada temuan, nanti akan dikasih waktu maksimal 3 bulan, 3 atau 6 bulan gitu. Maksimal itu ya, kalau kita bisa lebih cepat, misalnya 1-2 hari udah selesai perbaikannya, ya nggak perlu lama-lama gitu, langsung disampaikan aja, nanti supaya SPPIRT-nya bisa lebih cepat terbit, seperti itu. Terus kemudian, yang terakhir tadi penyuluhan ya, untuk pendaftaran penyuluhan keamanan pangan. Jadi kalau saya saat itu biasanya nanti tuh di Dinas Kesehatan itu sudah ada jadwal nih. Bulan ini akan mengadakan penyuluhan keamanan pangan. Nah, nanti kita daftar, kalau kuotanya masih, kita bisa ikut langsung ini. Kalau misalnya tidak, nanti kita menunggu untuk penyuluhan di bulan berikutnya gitu misalnya. Jadi sudah ada jadwalnya dari Dinas Kesehatan, bulan apa saja akan ada penyuluhan keamanan pangan ini. Nanti kita datang ke sana, kita bilang mau daftar penyuluhan keamanan pangan, dan nanti oleh petugasnya akan diarahkan, mengisi formulir dan lain-lain, lengkapi persyaratan. Kalau kuotanya masih tersedia, kita bisa masuk. Kalau misalnya kuota sudah penuh, kita akan diarahkan untuk ikut penyuluhan keamanan pangan di periode yang berikutnya, seperti itu. Nah, dari saya seperti itu, mungkin apakah sudah cukup jelas? Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Baik, kepada para penanya sesi 1, apakah ada yang ditanggapi? Baik Ibu, di kolom chat ada tanggapan dari Ibu Nusa. Terima kasih Bu Antin telah menanggapi. Untuk proses pembiayaan, apakah mulai dari awal atau setelah ada perbaikan? Atau di akhir begitu, seperti itu? Baik. Kalau pembiayaan sebenarnya kalau saya ya saat kemarin itu, karena kebetulan saya adalah ikut program kerjanya Disperindak dan Dinkes saat itu free. Saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali sampai SPPIRT itu terbit. Nah, tapi kalau mandiri, jadi kalau saya kan kemarin kolektif ya, memang difasilitasi oleh Disperindak seperti itu. Jadi biaya uji lab itu juga difasilitasi Disperindak. Nah, tapi kalau kita pengajuan PIRT-nya mandiri nih, tidak kolektif, jadi kita datang sendiri langsung ke Dinas Kesehatan. Nah, itu biasanya kalau saya tidak salah biaya yang dikeluarkan hanya biaya uji lab saja. Jadi untuk penerbitan SPPIRT-nya sepertinya kok tidak ada biaya ya. Sepertinya free juga gitu, hanya keluar biaya untuk uji laboratorium untuk mikrobiologi aja gitu. Jadi uji laboratoriumnya juga di Dinas Kesehatan juga saat itu. Dia ada lab untuk uji mikrobiologinya, bayarnya saat itu kalau saya tidak salah sekitar 250 atau berapa ya? Sekitar itulah 200 sampai 300 ribu untuk sekali uji labnya, seperti itu untuk satu produk ya. Itu aja sih kalau saya tidak salah untuk biaya yang dikeluarkan ya, jadi tidak ada biaya lain gitu. Ya itu dibayarkan kalau ada biaya ya saat uji lab, saat masukkan uji lab ya kita bayar gitu. Terus udah untuk PIRT-nya sepertinya tidak ada biaya ya. Gitu. Baiklah. Terima kasih kepada Ibu Antin. Apakah ada tanggapan lagi dari penanya sebelumnya?
Bu Enti, izin Iya. menanyakan lagi Bu, terkait kelanjutan pertanyaan saya yang pertama, kan terkait proses pendaftaran PIRT, itu harus dilakukan oleh owner atau penanggung jawab usaha tersebut ya Bu. Karena dalam konteks ini kan kami sebagai tim ini kan ingin membantu kelompok masyarakat dan eh, melatih produk dan sampai ke perizinan seperti itu. Itu tidak bisa ya Bu ya. Semisal kami yang wirawiri karena memang dalam yang kita latih itu memang ibu-ibu yang sudah parubaya seperti itu Bu. Jadi baik Mas, terima kasih. Nah ini saya coba jawab ya berdasarkan kemarin pengalaman saya. Jadi memang sertifikat penyuluhan keamanan pangan ini itu melekat ke pribadi seorang Mas. Jadi kalau Mas siapa nih, Mas Viko ya, kalau Mas Viko yang ikut ikut penyuluhan keamanan pangannya itu berarti sertifikat itu yang punya Mas Viko, bukan orang yang produksi lain gitu. Nah misalnya saya owner nih, tapi yang produksi ada penanggung jawabnya gitu. Nah misalnya yang mau ikut penyuluhan itu penanggung jawabnya itu bisa, nanti ada surat kuasa seperti itu, tapi nanti sertifikat ini akan melekat ke penanggung jawabnya jenengan gitu, bukan ke jenengan. Kalau misalnya besok jenengan mau mengajukan PIRT lagi untuk produk lainnya, jenengan nggak bisa pakai sertifikatnya penanggung jawab tadi gitu. Kalau misalnya bukan dia besok yang mengolah pangannya gitu misalnya. Jadi kalau misalnya Anda mau mengajukan lagi gitu, PRT produk baru lagi gitu, sedangkan penanggung jawab produksinya misalnya bukan orang yang sama, nggak bisa gitu. Nggak bisa karena sertifikat PKP ini melekat ke pribadi masing-masing gitu. Jadi kayak tadi misalnya kan tadi membina banyak ini ya, binaan ada banyak gitu ya maksudnya ya binaannya. Jadi produknya banyak juga gitu ya Mas ya, yang ditanyakan tadi. Nah kalau itu nggak bisa, jadi kalau misalnya satu produk itu harus gimana ya? Misalnya jenengan yang ikut gitu, nggak bisa untuk digunakan pengajuan SPPIRT produk yang lain gitu. Kalau jenengan nggak ikut proses produksinya gitu. Jadi harus benar-benar orang yang memang ikut proses produksinya, dan itu nanti sertifikatnya kan akan atas nama orang yang mengikuti penyuluhan gitu Mas. Gitu sih. Jadi memang kemarin waktu saya ikut penyuluhan itu banyak juga eyang-eyang, ibu-ibu gitu, memang banyak gitu. Yang muda-muda masih nggak terlalu banyak, justru yang sepuh-sepuh gitu tuh banyak gitu yang ikut. Memang karena memang sertifikat ini melekat ke saya seorang gitu, yang ikut aja gitu, nggak bisa digunakan untuk mengajukan PIRT yang lain. Karena kan ini coba saya share screen ya, maaf sebentar. Saya share screen untuk contoh ininya. Sertifikat PIRT-nya. Nah, di sini gimana ya? Nah, ini. Nah, yang paling kanan ini adalah sertifikat PIRT-nya. Nah, di situ ada nama industri rumah tangganya nanti siapa, nama pemilik dan penanggung jawabnya siapa. Nah, itu nanti nomornya khusus buat itu gitu kan. Nah, ini harus sama dengan sertifikat penyuluhan pangannya. Jadi namanya di sini itu sama gitu, karena ini kemarin yang ikut penyuluhan keamanan pangan saya, maka yang diajukan ke SPPIRT atas nama saya juga gitu, harus sama gitu, nggak bisa lain gitu Mas. Seperti itu. Gimana? Mau nggak ditanggapi dulu Mas? Silakan Mas Tiko. Jadi mulai dari awal untuk
Untuk administrasinya itu harus sama ya Bu ya. Semisal saya yang ikut penyuluhan, berarti saya juga yang sebagai penanggung jawab produksi. Seperti itu, tidak bisa saya pindah tangankan. Semisal saya yang melakukan perizinan, lalu di akhir kegiatan ini karena sifatnya pengabdian, ini saya pindah tangankan ke pihak masyarakat seperti itu. Kok sepertinya nggak bisa ya Mas ya? Lalu Kalau gimana Mas? ini Bu, karena kan kegiatan PHP 2D ini memang yang aktif di desa itu sekitaran 4 bulan. Untuk pendaftaran penyuluhan itu, apakah penyuluhan itu dilakukan setiap 1 bulan sekali atau seperti apa Bu? Takutnya kalau saya mendaftar di bulan ini atau di bulan depan itu tidak ada, dan tiba-tiba waktu aktif kami di desa itu sudah mulai habis karena menunggu. Karena yang diminta dari Kemendikbud untuk kegiatan ini, di akhir munculnya kemandirian masyarakat dalam memproduksi produk tersebut dan memasarkan. Ya baik, kalau sepertinya itu penyuluhan keamanan pangan ini rutin Mas, rutin diadakan walaupun saya tidak tahu berapa bulan sekalinya, tapi saya yakin sering, maksudnya kalau dalam jangka waktu 4 bulan saya yakin pasti ada beberapa kali gitu kayaknya ya, nggak cuma 1 kali ntar 4 bulan lagi sekali lagi gitu, sepertinya tidak. Cuma mungkin lebih pastinya untuk jadwalnya kan saya juga kurang tahu ya, nanti bisa ditanyakan ke Dinas Kesehatan langsung, atau buka saja di websitenya Dinas Kesehatan, itu saya tadi sempat menemukan bahwa akan ada penyuluhan keamanan pangannya ini online kalau nggak salah, karena pandemi gini kan. Kalau dulu saya kan onsite ya, langsung datang ke lokasi gitu, penyuluhan bareng-bareng gitu, masih konvensional. Kalau sekarang sepertinya ada untuk pengajuan penyuluhan keamanan pangan secara online, nanti mungkin bisa dicari tahu infonya gitu supaya tidak tertinggal. Tapi saya rasa kalau dalam jangka waktu 4 bulan pasti ada, nggak cuma sekali gitu Mas untuk penyuluhan keamanan pangan. Jadi nanti mungkin solusinya kalau misalnya binaannya banyak, mungkin bisa kolektif aja gitu Mas, daftarnya bareng gitu kan, mau jadi bersama gitu, jadi ikut penyuluhan keamanan pangannya juga bareng gitu. Terus nanti karena kalau ikut penyuluhan keamanan pangan kan nanti tuh ngisi form gitu, dan di form itu tuh harus diisi juga seperti nama industri rumah tangganya, kemudian mereknya apa, nama produknya apa. Nah, itu kan masing-masing nanti beda-beda. Jadi memang harus setiap orangnya harus ikut penyuluhan itu. Jadi mungkin nanti bisa bareng-bareng aja gitu kalau kita ke sana. Kalau misalnya mau, jadi Mas cari info dulu. Kalau sudah tahu kapan, bisa mungkin daftar penyuluhannya bersama gitu supaya bisa melakukan kegiatan penyuluhannya keamanan pangannya itu di hari atau waktu yang sama gitu, jadi bareng-bareng seperti itu sih. Kalau sepertinya itu yang lebih memungkinkan. Jadi kan kalau cuma 1 orang yang ikut kan gimana gitu ya. Kalau bareng-bareng semuanya ikut itu kan ini, karena produknya kan pasti beda-beda gitu ya. Baik, seperti itu. Apakah ada tanggapan lagi dari Mas Viko? Insya Allah cukup, belum ada. Baik, Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, jika tidak ada tanggapan lagi, saya akan membuka sesi pertanyaan termin kedua. Tetapi sebelum itu saya mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi form presentasi yang ada pada chat box ya. Baiklah, untuk sesi tanya jawab termin kedua saya buka. Untuk 3 penanya selanjutnya silahkan langsung tulis di chat box atau unmute. Baiklah Ibu Antin, di sini di chat box sudah ada beberapa pertanyaan. Mohon izin saya bacakan ya Bu. Untuk pertanyaan dari Ibu Anissa Umairah atau Ibu Ica, ada 3. Yang pertama, dikatakan tadi jika PIRT digunakan untuk usaha tempat pengolahannya jadi satu dengan rumah tinggal. Kalau tempat produksinya tempat terpisah dari rumah tinggal tapi di tengah pemukiman warga, masih bisa masuk PIRT atau tidak ya Bu? Kemudian yang kedua, untuk setiap produk memiliki nomor PIRT yang berbeda. Jika produk tersebut hanya berbeda pada rasanya,
apakah setiap rasa harus memiliki PRT yang berbeda? Kemudian yang ketiga, hanya langsung BPOM. Apakah betul? Kalau betul, alasannya kenapa ya Bu? Seperti itu. Kemudian apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Atau mungkin perwakilan dari Desa Binaan Desa Mangunkerto, apakah ada yang ingin bertanya terkait perizinan produksi? Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya atau langsung bisa dijawab sama Ibu Anting? Mungkin pertanyaan dari Bu Ica bisa dijawab dulu, Bu. Nanti pertanyaan lain bisa menyusul. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Sultan. Pertanyaan yang pertama tadi untuk lokasi produksi ya, apabila masih di tengah pemukiman gitu gimana? Apakah bisa untuk mendapatkan SPPRT juga atau tidak gitu ya? Iya, betul. Iya, itu masih bisa sih, saya rasa SPPRT-nya masih tetap bisa keluar selama jenis pangannya itu masuk dalam jenis pangan yang tercantum dalam peraturan BPOM tadi, peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 yang termasuk 15 jenis pangan itu. Kalau jenis pangannya masih termasuk itu masih bisa diajukan untuk PIRT gitu ya. Karena saya juga lokasi produksi kemarin itu tidak di rumah saya gitu. Itu bisa juga misalnya kan kadang kontrak kali ya untuk proses produksi atau apa gitu, itu bisa. Cuma kelemahannya kalau ngontrak, kalau kontraknya habis pindah gitu harus lapor gitu untuk PIRT-nya akan disurvei kembali gitu sih. Jadi tetap bisa selama jenis pangannya masuk dalam daftar seperti itu. Terus kemudian untuk varian rasa. Nah, ini tadi apakah apabila produk tersebut varian rasanya beda gitu ya, apakah PIRT-nya beda atau sama seperti itu ya? Ya, seperti itu. Nah, kalau sepengetahuan saya dari informasi yang kemarin saya dapatkan, untuk satu produk yang sama tapi hanya beda di varian rasa, itu PIRT-nya masih tetap sama. Karena kan bahan baku utamanya sama semua nih. Bahan bakunya sama semua, hanya beda di tambahan apa perisanya aja ya, mungkin BTP-nya aja, tambahan perisanya aja yang berbeda. Nah, itu PIRT-nya masih tetap sama. Bisa. Kecuali produknya itu jenisnya beda, misalnya yang satu cookies, yang satu brownies. Nah, itu beda PIRT-nya. Seperti itu. Tapi kalau sama-sama cookies, beda rasa, itu masih bisa sama PIRT-nya. Seperti itu. Terus kemudian untuk yogurt tadi ya, kenapa kok tidak bisa PIRT aja gitu, kenapa harus BPOM? Nah, kembali lagi ke persyaratan jenis pangan olahan yang masuk dalam peraturan BPOM tadi itu, bahwa yogurt ini apakah bisa disimpan dalam suhu ruang lebih dari 7 hari, suhu ruang ya tanpa lemari pendingin, apakah bisa bertahan masa simpannya. Kemudian biasanya kalau yogurt kan karena bahan dasar susu dia tidak tahan lama kan ya, apalagi dalam suhu ruang. Nah, itu oleh karena itu itulah kenapa dia harus masuknya ke BPOM gitu, nggak bisa ke PIRT, karena kalau PIRT memang untuk makanan yang bisa disimpan di suhu ruang gitu, kurang minimal 7 hari di suhu ruang dia baru bisa masuk ke PIRT gitu sih. Makanya kenapa yogurt dan olahan susu tidak masuk di jenis pangan olahan yang bisa didapatkan PIRT, karena salah satu alasannya seperti itu sih, karena dia tidak bisa bertahan lama di suhu ruang gitu, karena dia butuh lemari pendingin untuk penyimpanan seperti itu. Baik, untuk tanggapannya sudah ada di kolom chat. Mungkin dari teman-teman sekalian ada lagi yang ingin bertanya atau diskusi terkait usaha yang akan didirikan dan berhubungan dengan PIRT itu sendiri.
Izin bertanya lagi, Bu. Oh iya, silakan. Melanjutkan untuk perizinan yogurt. Tadi kan dikatakan bahwasannya untuk yogurt sendiri tidak bisa diizinkan untuk PRT. Dan sejalan dengan itu, salah satu produk kami yang di sini adalah yogurt Salak. Kalau misal produk Salak ini kami konsumenkan, tetapi kurang 7 hari mengikuti yang tidak perlu PRT, apakah bisa, Bu? Seperti itu. Tadi kan Iya, betul. Karena ini sih Mas, kalau yogurt tadi kan dia tidak, walaupun nih misalnya tadi kan kayak misalnya brownies kan dia mungkin nggak 7 hari, tapi tapi dia masuk di jenis pangan olahan yang bisa diizinkan untuk mendapat PIRT. Nah, sedangkan produk olahan susu tidak masuk di situ Mas, nggak bisa gitu jadinya. Karena tadi mungkin ini pertimbangan, maksudnya pemerintah membuat peraturan kan pasti ada pertimbangannya gitu ya. Kenapa kok pangan-pangan ini yang boleh dapat PRT, kenapa pangan yang lain nggak bisa gitu? Karena saya sempat pernah baca gitu ya, tapi mohon maaf kalau saya salah nih. Saya sempat pernah baca juga bahwa kalau produk olahan dari bahan dasarnya susu gitu, dia kan yang pertama resiko pencemarannya itu tinggi gitu maksudnya, karena susu kan high nutrition gitu ya, jadi tingkat pencemarannya itu sangat tinggi gitu, sangat rentan gitu untuk tercemar dia. Kalau penyimpanannya tidak baik, dia mudah rusak dan segala macam. Nah, kalau menurut saya itu salah satu alasan kenapa dia tidak bisa masuk di jenis pangan olahan yang bisa diizinkan dapat PRT. Jadi sekarang gini, kalau bingung nih pangan belum saya daftarkan nih. Saya juga belum ngecek dia udah saya sempat ngecek sih sekali bahwa nama Moskow itu sudah digunakan oleh orang lain gitu untuk industri, bukan pangan tapi industri lain gitu. Cuma maka dari itu sampai sekarang Moskow belum saya daftarkan ke belum saya daftarkan ke merek dagang gitu, karena ada yang namanya Moskow juga. Tapi saya rasa selama ya monggo kalau misalnya memang dari awal sudah mau mematenkan nama dagang dulu itu lebih baik gitu ya. Jadi kedepannya nggak akan ada nggak akan ada masalah gitu. Cuma sampai saat ini sih saya rasa banyak produk yang belum juga mematenkan merek dagangnya gitu ya. Yang sama pasti saya rasa masih banyak sekali gitu. Cuma kalau misalkan jenengan mau lebih pasti, lebih aman, lebih baik itu silahkan ke merek dagang dulu juga nggak apa-apa. Tapi saya rasa kalau mau mendaftarkan merek dagang sepertinya syaratnya harus sudah ada surat izin juga deh kayaknya, syarat untuk memasukkan merek dagang gitu ya. Saya lupa sih, dulu sempat baca tapi saya agak lupa syaratnya apa aja gitu. Tapi kayaknya ada syarat izinnya, ada nggak ya? Seperti itu sih, soalnya kalau yang tercantum dalam sertifikat PIRT itu bukan merek dagang, tapi nama industri rumah tangganya, Mas. Sebentar, coba saya cek ya. Nah, ini kan, ini di sertifikat PIRT ini, itu yang dicantumkan adalah nama industri rumah tangganya, jadi bukan nama produknya. Nah, jadi misalnya kayak apa? Ultra Jaya atau misalnya Ultra Jaya kan dia perusahaannya Ultra Jaya nih, tapi nama produknya macam-macam, ada Ultramik, ada teh kota itu Ultra Jaya juga kayaknya. Nah, itu kan nama brandnya gitu, teh kota, Ultramik itu kan nama brandnya, tapi nama perusahaannya atau produknya itu Ultra Jaya gitu kan. Nah, yang
tercantum di sertifikat SPPIRT sepertinya ini nama industri rumah tangganya, jadi bukan nama merek dagangnya gitu Mas. Ini nama perusahaannya yang tercantum gitu. Jadi saya rasa nggak masalah sih ngajukan PIRT dulu, karena kayaknya kalau ngajukan merek dagang itu harus ada syarat izin apanya gitu. Saya agak lupa, saya pernah baca saat itu. Jadi nggak masalah sih mau mengajukan PIRT karena nggak tercantum juga nama produknya gitu sih. Seperti itu Mas Viko. Baik Bu. Lalu izin menanyakan lagi Bu. Kan harapan kami juga luas untuk akhir outcome dari produk ini itu bisa dibicarakan secara luas dengan menjahit mitra dan lain-lain sebagainya. Setahu Ibu untuk menggait mitra seperti swalayan dan lain-lain itu memerlukan perizinan. Mungkin dengan PIRT ini apa bisa mendorong masuk atau masih kurang lagi Bu untuk perizinannya? Kalau kemarin yang saya sudah sempat mencari tahu syaratnya itu ada di Indomaret ya, itu bisa dicari online kayaknya persyaratan kalau mau masuk ke Indomaret salah satunya itu cukup dengan SPPIRT ini sudah bisa gitu untuk masuk ke Indomaret, sepertinya sih seperti itu sih Mas syaratnya. Cuma kemarin itu sebenarnya ada yang saya agak bingung bahwa untuk produk yang masuk di Indomaret kan biasanya sudah ada barcode itu ya, sedangkan barcode itu kan biasanya muncul apabila sudah terdaftar merek dagangnya gitu ya. Kayaknya gitu kalau saya nggak salah. Jadi cuma kalau di persyaratan yang Indomaret itu dia hanya mensyaratkan sudah ada izin edar ini, maka dia bisa masuk gitu. Karena kan sekarang pemerintah juga sedang gencar-gencarnya mendukung produk UKM ya, jadinya persyaratan saya yakin akan banyak yang dimudahkan gitu, maksudnya nggak terlalu ribet harus ini itu seperti itu sih. Kalau sudah punya SPPIRT minimal insya Allah bisa masuk selama administrasinya dilengkapi gitu sih Mas. Baik Mas Viko, apakah ada tanggapan lagi? Belum. Terima kasih Bu. Saya ucapkan terima kasih lagi. Sama-sama Mas. Baiklah, jika dari teman-teman sekalian belum ada yang bertanya lagi, mungkin bisa dicukupkan. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan poin-poin penting yang sempat saya catat tadi. Tentang poin-poin penting tersebut ialah industri rumah tangga pangan atau IRTP memiliki beberapa jenis. Salah satunya ada pangan produksi IRTP yang merupakan olahan hasil IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran yang berlabel. Produksi pangan IRTP memiliki beberapa izin edar yang disusun dalam peraturan BPOM nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan dan juga peraturan BPOM tahun 2018 nomor 22. Jika teman-teman sekalian berminat untuk menjadi pengusaha muda dan memiliki usaha, silakan mendaftarkan dirinya pada sertifikasi penyuluhan keamanan pangan, kemudian mengurus ERT dan menjadi pengusaha muda. Baiklah, kita lanjut kepada sesi dokumentasi. Kepada teman-teman yang bertugas, apakah sudah siap? Mbak Heni? Oke. Saya minta dari teman-teman semua untuk open cam untuk dokumentasi. Baiklah, aba-aba ada di tangan saya. Silakan teman-teman semuanya menyiapkan pose terbaiknya. Baik, dokumentasi dimulai. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, udah Sultan. Baiklah.
kita cukupkan sesi kuliah tamu pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Riantina dan Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan hadir pada forum kuliah tamu pada pagi menjelang siang hari ini, dan teman-teman sekalian sangat bersemangat dalam acara ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.